hanya harus ngikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus ngikuti metodologi ilmu biologi. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasab Balawi ini sudah bersikap adil? Adil itu kan harusnya objektif kan Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Balawi, juga tidak boleh langsung percaya kepada kami Kiai Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem ahli filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil itu membentuk tim investigasi. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari asar nubuwah. Dan asar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Bahwa betul Ba'alwin silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basil Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus enggak sesuai standar dikti loh Gus. Masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan nggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi Gus. Orang kayak gitu sampean percaya. Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Pertanyaannya sebagai pemimpin Ketua Umum PBNU, Anda jenengan Mas Kiai Yahya, itu bijak nggak bersikap seperti itu? Harusnya kan ditarik ke ranah ilmu, diskusi ilmu. Argumen lawan argumen, bukti lawan bukti gitu kan, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi gitu. Tapi Anda ujuk-ujuk cukup don gitu. Padahal Islam itu bukan agama don, apalagi peradaban abad 21 ini bukan peradaban don. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Jadi sepertinya Mas Kiai ini malah memilih menyelamatkan nasab Balawi, tapi menerlantarkan adik-adik kita yang sedang kuliah ini, yang oleh dosen-dosennya mati-matian diajarkan metodologi ilmiah, filsafat ilmu. Itu sebagai pemimpin adil nggak? Sebagai pemimpin bijak nggak? Tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Ketika jenengan sebagai ketum PBNU, efek yang jenengan lontarkan dari lisan jenengan itu nggak hanya berimbas kepada Mukibin, Robito Alwiyah atau Habaib itu, tapi juga generasi muda NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya beberapa pertanyaan terhadap Mas Yahya, Gus Yahya lah. Tapi saya lebih enak panggilnya dengan Mas Yahya. Pertama kalau panggil Gus, saya nggak punya Kartanu, walaupun secara tradisi keluarga saya itu NU sebetulnya. Bapak saya tahlilan, bapak saya meninggal juga ditahlili. Kami juga nyekar kuburan, bahkan tabur bunga gitu ya. Jadi ya secara tradisi saya NU lah, walaupun nggak punya Kartanu dan nggak ingin juga gitu kan. Soalnya saya juga punya guru-guru dari Muhammadiyah. Jadi kalau punya Kartanu harusnya saya juga punya kartu Muhammadiyah. Kalau nggak punya dua-duanya ya kalau nggak punya salah satunya ya nggak punya dua-duanya kan gitu. Tapi yang jelas kalau saya dengan Gus Yahya itu alma maternya sama, UGM gitu ya.
Gus Yahya lebih lulus lebih dulu, tapi jenjang pendidikannya lebih tinggi saya gitu. Ya nggak tahu mana yang lebih senior, nggak penting gitu ya. Ini pertanyaan buat Gus Yahya gitu. Dalam perkara nasabah Alawi, Gus Yahya kan selalu berulang kali menyatakan nggak perlu nanya dalilnya apa. Ingat Gus, dalam ilmu filsafat, saya nggak tahu waktu Gus Yahya kuliah itu diajarkan atau tidak. Tapi kalau adik-adik S1 kita, bahkan termasuk yang di NU itu, maksudnya generasi muda NU, yang kuliah sekarang itu pasti diajarkan filsafat ilmu. Kalau generasi Gus Yahya dulu paling cuma diajarkan metodologi ilmiah aja. Sekarang mereka sudah diajarkan filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu, beban untuk pembuktian pada suatu klaim adalah pada yang mengklaim, bukan pada yang menolaknya, gitu ya. Jadi untuk Gus Yahya dalam perkara nasabah Alawi gitu, saya nggak tahu Gus Yahya dulu dapat kuliah filsafat ilmu atau enggak, kemungkinan enggak. Tapi adik-adik kita NU yang sekarang belajar S1 itu Gus, itu belajar. Jadi Gus Yahya harus mampu menjelaskan ke mereka gitu ya. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya bahwa nasabah Alawi itu tersambung ke Rasulullah? Nasab itu fenomena historis dan biologis loh Gus. Mas Rumail Abbas sudah bilang gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari dua aspek keilmuan itu. Aspek historis berarti metodologi ilmiahnya harus ngikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus ngikuti metodologi ilmu biologi. Saya berani bilang di sini bahwa filogeni, jadi silsilah Balawi secara genetik itu tidak fit dengan narasi kitab suci tentang keluarga Bani Ibrahim. Jadi jarak genetik antara Kohanim haplogrup GP15 haplogrup GM201 ya. Ini di atasnya GP15 kayaknya. Haplogrup GM201 antara yang Kohanim, keturunan yang mengaku keturunan Nabi Harun, dengan yang mengaku keturunan Imam Ali, itu ketemu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu Gus. Itu nggak mungkin Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu, kalau dari paper-paper yang saya baca, walaupun metodenya mencocokkan antara narasi kitab suci dengan kejadian-kejadian yang dicatat sejarah, Nabi Ibrahim itu nggak mungkin lebih tua dari 6.000 tahun yang lalu gitu. Jadi sebagai kali ini pertanyaan saya adalah Gus Yahya sebagai alumnus UGM, bukti apa yang membuat Gus Yahya menerima kebenaran bahwa Balawi ini keturunan Nabi Ibrahim? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan pidato Gus Yahya, saya lupa eventnya apa, bahwa NU akan membuat semacam diklat PIM gitulah, membentuk calon-calon pemimpin NU dari, ya tentu saja dari NU, dari taruna-tarunanya NU gitu. Bahkan syaratnya di setel tinggi gitu ya. TOEFL berapa? TOEFL 660, paper based TOEFL gitu ya. Padahal doktoral aja minimal cuma 550 kalau kita ke kuliah ke luar negeri. Dalam negeri seingat saya cuma 530 lah. Nah ini dalam perkara nasab ini, apakah Gus Yahya itu sudah menunjukkan, memberi teladan pemimpin yang adil? Hal ini sepertinya Gus Yahya lebih baiklah dari saya tentang wasiat-wasiat dari dari ulama-ulama Islam generasi salaf. Imam Ali itu pernah berkata bahwa pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin yang beriman tapi zalim gitu kan. Jadi adil itu posisi syarat sebagai pemimpin. Beriman itu syarat berikutnya gitulah. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasabah Alawi ini sudah bersikap adil? Pertanyaan saya, adil itu kan harusnya objektif kan Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Balawi, karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah
beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami. Kami ini saya buat Kiai Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem ahli filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil, itu membentuk tim investigasi. Kenapa? Ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan itu stakeholdernya adalah umat Muslim, nggak cuma NU aja, dan nggak cuma Mukibin saja, dan nggak Robito Alwiyah. Mereka bukan Robito Alawiyah, Gus, Robito Alwiyah gitu. Jadi kalau mau adil, buat tim investigasi. Saya mengajukan ini kepada Habib Miftahul Ahyar dan nggak ada tanggapannya. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak mau nanggapi. Itu sikap yang adil, Gus. Pengadilan kan juga nggak langsung memutuskan siapa yang bersalah. Harus diadili, diperiksa bukti-buktinya, divalidasi, mendengar tim ahli, pakar gitu. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basil Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus enggak sesuai standar dikti loh, Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan enggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi, Gus. Orang kayak gitu sampean percaya? Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau nempatin orang tuh yang menuhi Gus. Kalau bahasa elektroniknya noise level itu loh. Di atas batas minimal yo. Fakhrul Razi itu nggak memenuhi batas, Gus. Ilmiah menurut Fakhrul Razi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Jadi itu dua itu aja pertanyaan saya, Gus. Bukti apa? Karena kami nggak bertanya dalilnya mereka keturunan Nabi enggak. Apa buktinya mereka keturunan Nabi? Ini abad 21, Gus, bukan abad 15. Bahkan pada abad 15 dulu, Kesultanan Turki itu pernah menyapu Sayyid abal-abal tuh. Ada di papernya Profesor Hulyacen Bakal itu. Ya kalau dulu belum ada tes DNA, kalau sekarang kan sudah ada. Apalagi jenengan sudah deklarasikan fikih peradaban. Cuma ya saya nggak tahu peradaban maksud jenengan itu peradaban abad 9, 15, abad 21 gitu. Apakah NU mau ditahan peradabannya di abad 15, nggak maju-maju sampai kita diketawain saudara-saudara kita yang Muhammadiyah gitu nanti? Ya nggak tahu saya. Itu pertanyaan pertama. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya Nasabah Alawi itu nyambung ke Rasulullah? Ini pertanyaan.